Malang itu punya ikon budaya yaitu topeng. Topeng Malang itu cukup tua, jadi tahun 1800 akhir itu topeng Malang itu sudah terkenal. Sampai sekarang masih eksis, tetapi jumlahnya sudah kurang. Tahu topeng Malang nggak, Mas? Nggak tahu, Mas. Kalau tariannya? Tariannya nggak tahu juga, Mas. Tari topeng? Waduh, nggak tahu, Mas. Nama saya singkat Sunari. Saya asli dari dilahirkan di Malang. Ilmu tari itu sebuah disiplin ilmu kesenian yang memang punya bobot. Itu terbukti bobotnya kuat itu, bahwa perguruan tinggi jurusan tari itu banyak. Di Malang ada, di Jogja, di luar juga banyak itu. Di samping seni-seni yang lain. Yang menariknya begini, kalau kita itu menari, anggap aja lah kita tidak berprofesi sebagai penari. Tapi kalau kita mau menari, paling tidak tubuh kita sehat. Karena tari itu ada olahraganya, ya, itu yang menarik. Jadi tubuh kita sehat. Terus kedua, ada olah rasanya. Perasaan kita jadi sehat karena perasaan rasa kita itu diolah. Terus ada olah keindahan, sehingga rasa indah kita juga jadi tumbuh sehat. Itu di tari. Makanya orang tari itu kebanyakan penari-penari kebanyakan awet muda, karena selalu gerak, rasanya dibangun, fisiknya, tubuhnya dibangun, wajahnya dibangun, karena yang dijual atau medianya adalah fisik. Nama saya Sri Ardina, lahir 17 Desember tahun 1960, jadi saat ini usia saya 52 tahun. Khas, yaitu wayang topeng Malang, yang kemudian disusunkan beberapa tarian yang berangkat dari tokoh-tokoh dalam wayang topeng Malang. Yang sangat terkenal dari topeng Malang yang melukiskan tentang salah satu tokoh Temenggung Papang Jaya Setiko yang tadi dibawakan oleh anak-anak. Kebetulan di sanggar ini saya jalan ke kelompok anak-anak. Kemudian tarian yang kedua, topeng Malang, yang tadi dibawakan oleh para remaja adalah tari topeng putri yang saya susun sendiri berdasarkan gerak-gerak tokoh putri dalam wayang topeng Malang. Kemudian gerak-gerak yang disusun itu juga sebetulnya merupakan stilisasi dari gerak sehari-hari.
kenapa anak-anak sekarang kurang mau untuk meminati belajar tari topeng atau wayang topeng? Faktornya banyak. Berpengaruh juga pada masyarakat, di mana anak-anak muda itu sekarang lebih senang mengikuti kesenian yang instan, yang cepat jadi, yaitu yang cepat jadi. Kalau kesenian tradisi itu butuh waktu untuk jadi, belajar sampai 3 tahun baru mulai mantap. Tapi kalau seni-seni yang kalau istilahnya anak sekarang itu dance group atau seni modern, itu kan sekarang belajar, sekarang dipentaskan. Tapi ya biasanya tidak lama itu. Tapi kalau seniman tradisi itu, mengikuti tradisi itu belajarnya aja sudah lama. Jadi selesainya juga lama, kadang-kadang nggak selesai sampai meninggal pun masih berkesenian. Generasi muda sekarang tuh lebih suka memilih tari modern. Jadi peminat untuk seni tradisional itu agak kurang karena mereka lebih mengejar hal yang booming sekali lewat internet, dan globalisasi juga mempengaruhi mereka. Kalau ditanya misalkan bagaimana prestasi, ini prestasinya adalah ketahanan untuk tetap berkesenian, tetap bersanggar, itulah yang namanya prestasi sesungguhnya, prestasi yang asli. Adapun prestasi saya kalau lomba menang itu penggalan saja, itu bisa diatur. Lomba itu bisa diatur, kriteria penilaiannya apa. Kalau kita bisa menjawab kriteria penilaiannya, kita menang. Tetapi belum tentu seniman atau sanggar yang sering menang lomba itu bisa bertahan. Harapan saya untuk generasi muda, setelah didukung oleh pemerintah sendiri untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, apalagi yang di kota, mungkin mereka meremehkan hal yang kecil dari seni tradisi, sehingga anak-anak sekarang mulai tidak mempedulikan lagi dari mana asal mereka dan kebudayaan mereka sendiri. Jadi harapan saya benar-benar semoga terwujud untuk anak generasi muda agar tidak meninggalkan seni tradisi yang udah lama tertinggal. Pesan saya kepada masyarakat, terutama generasi muda, bahwa jangan sampai disia-siakan kesenian kita. Marilah kita sama-sama melestarikan dengan banyak melihat, apalagi melakukan, belajar, karena kesenian kita itu tidak kalah nilai-nilainya dibanding dengan kesenian dari negara.